Dulu semasa belajar di Al-Azhar ada satu subjek namanya Al-Milal wan Nihal. Al-Milal maknanya aliran-aliran keugamaan, wan Nihal ugama-ugama. Maka salah satu aliran itu disebut dengan Zion. Zion adalah nama satu bukit yang ada di Palestina. Lalu mereka mengambil nama ini sebagai satu gerakan dunia. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan As-Sahyuniyah atau Zionis. Mereka ingin mengembalikan Yahudi ke Palestina. Apa yang membuat mereka ingin? Rupa-rupanya mereka meyakini bahwa mereka menunggu-nunggu seorang lelaki. Lelaki itu bernama Mesiah. Dalam bahasa mereka sebut dengan Mesiah. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Masih. Al-Masih diambil dari kata masaha. Masaha artinya disapu. Kita dalam wuduk ada menyapu. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sembahyang, faghsilu wujuhakum, muka dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan pun dibasuh hingga ke siku, tapi kepala dengan telinga tidak dibasuh. Kepala dengan telinga disapu. Wamsahu biruusikum, disapu. Jadi kenapa dia dikatakan Al-Masih? Kerana dua. Pertama, waktu lahirnya badannya disapu dengan minyak. Yang kedua, setelah dia besar, bila dia tengok orang lumpuh, dia sapu. Orang yang lumpuh boleh tegak berdiri. Bila nampak orang buta, dia sapu. Orang buta boleh menengok. Bila nampak orang mati, dia sapu. Dan orang mati pun boleh tegak berdiri. Dia tunjuk tanah, ya ard umbuti, wahai tanah tumbuh tanaman. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turunkan hujan. Dia tunjuk orang mati, ya mayyit orang mati tegak berdiri. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi Al-Masih ini ada yang original. Itulah dia Al-Masih Isa anak Maryam alaihi salam. Tapi ada Al-Masih satu lagi, macam Isa. Orang Arab bila ada mangkuk, mereka sebut dengan wi'a. Kalau mangkuk ini emas, mereka katakan al-wi'a al-zahabi, mangkuk emas. Tapi kalau mangkuk ini dari perak tapi dibalur dengan emas, mereka akan mengatakan al-wi'a al-mudajjal. Dia bukan emas, tapi dia nampak macam emas, maka dia namanya mudajjal. Begitu juga dengan Al-Masih ini. Al-Masih yang betul-betul Al-Masih, dia adalah Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi ada yang macam Al-Masih, bentuknya macam Al-Masih, macam mukjizat Al-Masih, tapi dia bukan Al-Masih. Itulah dia Al-Masih Ad-Dajjal. Sebenarnya mereka sedang menunggu Al-Masih Ad-Dajjal. Kita pula sebelum salam kita minta perlindungan kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Kita minta tolong pada Allah supaya jauh daripada Dajjal. Mereka menunggu Dajjal. Kenapa mereka ingin menunggu Dajjal? Sebab menurut mereka bila Al-Masih Dajjal ini datang, maka nanti kambing akan berdamai dengan serigala. Semua akan hidup tenang dan mereka akan menjadi penguasa dunia. Selain daripada Yahudi Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan. Jadi sebenarnya sesiapa saja pun yang bukan Yahudi, dia hanya akan menjadi keledai. Dan mereka ini adalah agama yang juga sebagai suku bangsa, yang juga sebagai sebuah negeri. Kita Islam, agama kita, tapi bangsa kita Melayu. Dan kita tinggal duduk, ada Melayu di Sumatera, ada Melayu di Semenanjung, ada Melayu di Kalimantan, Borneo. Melayu tersebar di beberapa negara.
Tapi Yahudi tiga, Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai negeri. Mereka ingin mewujudkan ketiga-tiga ini menjadi satu. Kami bangsa Yahudi, kami agama Yahudi, dan kami punya negeri Yahudi. Itulah keinginan mereka. Maka mereka sedang menantikan raja mereka. Raja mereka adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini akan turun kalau syarat-syarat ini mereka penuhi. Kata Syekh Fargallah dalam subjek Al-Milal wan Nihal. Maka yang pertama diminta oleh Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah semua Yahudi kembali kepada bumi Israel. Mereka mengatakan itu bumi punya dia dan semua akan kembali. Rupa-rupanya mereka tiada punya negeri. Sama macam nasib orang Kurdi. Kurdi ada di Turki, Kurdi ada di Irak, Kurdi ada di beberapa belahan bumi. Syekh Amin Al-Kurdi, mursyid tarekat Naqsabandiyah di Mesir, orang Kurdi tapi duduk di Mesir. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang Kurdi tapi duduk di Suriah. Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kurdi tapi dia raja di Mesir. Mereka pun di seluruh dunia ada, tapi mereka tak ada punya negeri. Maka mereka ingin mengambil Palestina, mereka ingin kembali ke negeri yang menurut mereka inilah adalah hadiah daripada Tuhan, kerana Tuhan kalah bertarung dengan nenek moyang mereka bernama Israel menurut hikayat mereka. Yang ini semuanya adalah asatirul awalin, hanya dongeng-dongeng nenek moyang mereka zaman silam. Lalu kemudian datanglah Theodor Herzl menghadap kepada Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki. Mereka ingin membayar dengan ratusan keping emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Dulu Palestina itu diambil dengan darah dan nyawa, maka saya tidak akan memberikannya dengan emas. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka menghalau Sultan Abdul Hamid dengan seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Ataturk. Lalu kemudian hilanglah khilafah Islamiyah. Ketika khilafah Islamiyah tahun 1924 ini jatuh, hilang, tumbang, maka ketika itu umat Islam tidak lagi ada pelindung, dan ketika itulah mereka mengambil Palestina. Mereka merebut, mereka mengambil, seperti yang dikatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan diperebutkan seperti makanan yang ada di atas meja makan. Satu mengambil kakinya, satu merebut kepalanya, satu mengambil dadanya, dan tercabik-cabik, dicakar, dimakan, dipotong. Tak ada satu pun yang peduli. Alhamdulillah, kita malam ini masih peduli. Kita sedang mengajarkan kepada belia-belia, kita sedang mengajarkan kepada pemuda-pemuda Islam. Mudah-mudahan sampai anak cucu kita sampai hari kiamat masih lagi peduli kepada Palestina, insyaallah. Allahu Akbar. Semua Yahudi kembali ke Palestina. Maka sekarang mereka sudah berkumpul. Berapa jumlah mereka? 9 juta Yahudi sudah berada di Palestina. Itu syarat supaya Al-Masih itu turun. Sebab Al-Masih tidak mahu turun kalau Yahudi-Yahudi ini tidak kembali ke Palestina menurut mereka. Maka Yahudi dari Rusia kembali, Yahudi yang ada dari Amerika kembali semuanya. Dari mula tahun 1946 sampailah hari ini 2025, tahun hadapan 2026, 80 tahun lamanya mereka sudah berkumpul menunggu kedatangan Al-Masih dengan cara berkumpul. Dan mereka yang datang ini hanya keturunan Yahudi dari puak ibunya saja. Yahudi ini tidak menerima dari puak ayah. Jadi kalau ada ayahnya Yahudi, emaknya tak Yahudi, dia tiada diterima. Sebab mereka guna dari puak ibu. Maka bila ibunya Yahudi, maka dia akan diterima. Ada satu Yahudi yang tidak diterima, Yahudi Falasha dari
Afrika. Yahudi Farasani datang, mereka dari Ethiopia, mereka menyeberang ke Sudan, dari Sudan mereka masuk ke Mesir, dan mereka datang ke Palestina. Mereka pun nak masuk juga, tapi mereka tertolak sebab dia mengaku Yahudi tapi kulit dia hitam. Saya tak tahu di tempat kita, tapi di tempat saya banyak juga Yahudi, namanya Yahudi pesek. Kulit dia hitam, hidung dia pesek, tapi otak dia Yahudi. Ini lebih berbahaya lagi, mereka menyebarkan kebencian. Jadi sebenarnya Yahudi adalah makhluk yang paling unsuri, rasisme. Mereka tiada menerima selain daripada Yahudi. Siapapun yang datang ingin mengaku orang Yahudi, kalau ditengok nasabnya tidak sesuai daripada ibu, dia tidak akan diterima. Sedarlah wahai orang yang membela-bela Yahudi, wahai orang yang membela Yahudi, kalau kamu bukan Yahudi maka kamu tidak akan diterima, kerana Yahudi adalah agama, Yahudi adalah bangsa, dan Yahudi adalah negeri. Mereka ingin mewujudkan ini, maka berdatanganlah Yahudi beramai-ramai, lalu mereka pun turun ke Palestina. Sampai hari ini mereka terus berdatangan. Lalu kemudian yang kedua, syarat Yahudi didatangi oleh Al-Masih, Mesiah, mereka mesti menanam tanaman yang hijau. Jadi kalau mereka bayangkan Al-Masih ini sedang berada di langit, dia selalu memandang ke bawah, dia tengok Yahudi dah berkumpul atau belum. Kalau berkumpul dia tak nak turun. Bila dah berkumpul semua ramai, baru dia turun. Dah berkumpul 5 juta, dia belum juga turun. Dah berkumpul 9 juta, dia belum juga turun. Rupanya yang kedua, dia ingin supaya tanah Palestina itu hijau. Bila nanti dah hijau semua, baru dia turun. Dan tanaman yang hijau itu pun dia yang memilihkan tanamannya. Tanamannya adalah yang disebutkan Nabi 14 abad silam, Syajaratul Gharqad. Nanti semua akan membela umat Islam. Sampai-sampai batu berkata, apa kata batu? Ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Kata Nabi, jangankan manusia, batu pun membela umat Islam. Batu akan berkata, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi, ini di belakang saya ada Yahudi, faktulhu, bunuh dia. Tapi ada satu yang membela mereka. Siapa dia? Syajaratul Gharqad, pokok kayu Gharqad. Allah menunjukkan sampai hari ini mereka menanam pokok Gharqad ini. Saya belajar ke Mesir tahun 1998. Musim panas tahun 1999, saya pergi ke satu kawasan bernama Aris. Selepas itu pergi ke sebuah kota. Kota ini bernama Rafah. Rafah ini dibagi dua, setengah diambil oleh Yahudi, setengah lagi diambil oleh Mesir. Dari sempadan ini kita boleh menengok hijau. Lalu saya pun bertanya kepada ulama yang mendampingi kami, Tuan Syekh, itu pokok apa yang hijau? Kata Syekh, itulah pokok yang disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok itu bernama Syajaratul Gharqad, dan mereka memang menanam pokok itu sekarang. Supaya apa? Supaya Al-Masih menengok dari atas, bila dia tengok dah hijau, dia pun akan turun menurut keyakinan Yahudi. Yahudi sudah berkumpul 9 juta orang. Pokok Gharqad sudah ditanam, sudah. Ada lagi, apa dia? Mesti menghancurkan Babilonia. Babilonia adalah raja yang dulu menghancurkan kerajaan Yahudi. Nama rajanya Nebukadnezar. Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan kerajaan Yahudi. Maka Yahudi ini pendendam. Orang yang paling dendam di atas dunia ini adalah Yahudi. Nebukadnezar sudah lama musnah, tapi dendam mereka kepada Irak sampai hari ini. Babilonia itu adalah Irak. Maka siapapun yang menjadi penguasa
pasti mereka akan perintahkan untuk menghantam Irak. Dari mula George Bush sampailah sekarang, Irak selalu dihantam. Dituduh bahwa Irak ada punya senjata membunuh manusia. Mereka katakan bahwa Saddam Hussein ini ada memiliki senjata yang boleh menghancurkan peradaban manusia. Akhirnya mereka membunuh Saddam Hussein. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Saddam Hussein tiada memiliki apapun untuk menghancurkan umat manusia. Jadi sebenarnya adalah ini agenda daripada Yahudi. Mereka ingin menghancurkan Babilonia, dan Babilonia itu adalah Irak pada zaman modern sekarang ini. Setiap penguasa pasti menghancurkan Irak, sebab mereka amat sangat benci dan dendam kesumat kepada Irak. Ada buku judulnya Al-Yahud fi Masr, orang Yahudi di Mesir. Lalu kemudian seorang jenderal Yahudi bernama Musa Dayan. Musa Dayan buta matanya sebelah. Lalu Musa Dayan ini meminta kepada presiden Prancis bernama De Gaulle. Lalu De Gaulle pun menelpon presiden Mesir bernama Anwar Sadat. Bukunya ada, saya simpan di rumah. Dia katakan bahwa kepada Anwar Sadat, wahai Tuan Presiden Anwar Sadat, ini mami yang ada di Museum Mesir Kaherah itu sedang sakit. Jadi untuk menyehatkannya mesti dibawa ke Prancis, ke Paris. Lalu disediakanlah pesawat terbang untuk membawa mami ini. Dulu saya pernah dengar tazkirah Ustaz Azhar Idrus, jangan anak panggil mak mami, sebab mami itu inilah mami Fir'aun, mami return. Ini mami ini sakit, maka dia mesti disihatkan, ada bakteri, maka dia mesti disihatkan, dibawa ke Paris, Prancis. Akhirnya diterbangkan pada masa Presiden Anwar Sadat, dibawa ke hospital. Sampai di hospital, rupa-rupanya Jenderal Musa Dayan yang buta sebelah sudah menunggu mami. Begitu mami Ramses II Fir'aun sampai, dia terus meninju muka mami itu. Kenapa? Sebab dia dendam. Inilah yang dulu menghalau nenek moyang dia dari Mesir. Gila. Yahudi ini adalah orang-orang yang gila. Sampai hari ini mereka punya dendam yang tak berkesudahan. Sampai mami yang sudah menjadi kering, kita pun menengoknya biasa-biasa saja. Tapi Musa Dayan melampiaskan dendam kesumat dia sampai pada masa Presiden Anwar Sadat, yang akhirnya Anwar Sadat pun mati terbunuh ditembak oleh Khalid Islambuli. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan saksi sejarah supaya umat Islam faham bagaimana fikiran, bagaimana sakit jiwanya orang-orang Yahudi. Mereka sudah berkumpul di Palestina 9 juta. Tanam-tanaman hijau sudah ditanam. Irak sudah dihantam, hancur lebur Irak. Apa lagi yang mereka lakukan? Tanah Palestina mesti merah. Tanah Palestina tidak boleh hitam. Tanah Palestina mesti merah. Apa yang membuat tanah Palestina merah? Merah kerana darah budak-budak, anak-anak yang tak berdosa dari Palestina. Jadi kalau ada orang yang hari ini terheran-heran, mengapa mereka membunuh budak kecil, mengapa mereka menjatuhkan bom untuk menghancurkan rumah, membunuh perempuan yang hamil tiada berdosa. Tapi bila orang faham, dia mengerti sesungguhnya mereka ingin supaya darah anak-anak yang tiada berdosa itu tumpah. Kalau darah itu sudah tumpah, disitulah mereka menantikan supaya Al-Masih Mesiah itu turun membela, sebab itu adalah raja di raja mereka. Apa yang terjadi sebenarnya hari ini? Yang terjadi sebenarnya adalah mereka membangun, membina sebuah kerajaan dari khayal, dari fikiran gila. Maka ada seorang
seorang yang tidak percaya kepada Allah, dia atheist, dia tak percaya kepada Tuhan, namanya Roger Jarroudi, tapi akhirnya dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Selepas masuk Islam, dia tulis buku bahwa Israel Yahudi mendirikan negara berdasarkan mitologi, berdasarkan khurafat, berdasarkan kisah-kisah bohong, dusta, tapi mereka percaya dengan dusta itu. Lalu kemudian Roger Jarroudi ditangkap oleh pemerintah Perancis, dimasukkan ke dalam penjara, bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Roger Jarroudi, bagaimana orang Yahudi Israel membina kerajaan negara berdasarkan khayal, berdasarkan tipu, berdasarkan dusta, berdasarkan mitologi, berdasarkan asatirul awalin, dongeng-dongeng daripada nenek moyang mereka dulu. Lalu kemudian hari ini kita sudah menengok darah itu sudah tumpah merata-rata di tanah Palestina. Kenapa Al-Masih Mesiah belum juga turun? Kenapa belum datang juga Mesiah yang mereka tunggu itu? Rupanya ada syarat lagi yang belum. Apa dia? Mereka mesti membina satu yang disebut dengan Haikal Sulaiman, Temple of King Solomon. Mereka meyakini bahwa raja mereka adalah Solomon, dan dia ada sebuah kuil yang mereka sebut, mereka tulis bukunya Temple of King Solomon. Di mana letaknya? Letaknya adalah di atas Al-Masjidil Aqsa. Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa, diratakan dengan tanah. Nanti mereka akan bina Temple of King Solomon. Selepas itu mereka siapkan satu kerusi singgasana. Selepas itu nanti barulah turun Al-Masih Mesiah yang dijanjikan menurut mereka. Yang semuanya ini adalah dusta, bohong, tipu daripada Zionis, kerana mereka ingin menguasai dan mereka ingin membuat sebuah negara yang sangat besar, yang negara itu disebut dengan The Great Israelian, Israel Raya. Dia dari dua sungai. Biasanya orang membuat map itu rahasia. Map biasanya rahasia yang disimpan, tapi orang Yahudi Israel mereka buatkan mapnya di dalam bendera mereka. Kita membuat sesuatu yang rahasia kita simpan, tapi mereka membuat satu garis biru di atas, satu lagi garis biru di bawah. Yang di atas itu adalah Sungai Nil, Sungai Nil di atas, dan yang di bawah itu adalah Sungai Efrat. Sungai Nil di atas Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat di bawah, Sungai Efrat ada di Irak. Lalu di tengah itu ada bintang segi 6. Apa maknanya? Mereka ingin membina sebuah kerajaan yang luasnya dari Nil hingga ke Efrat. Itulah kenapa ketika mereka membuka embasi di Kairo, ketika Israel membina embasi di Kairo, ini Sungai Nil, ini bagian atas, ini bagian bawah. Kerajaan Mesir membagi embasi Israel tanah di bawah Sungai Nil. Mereka tidak mau. Mereka ingin membina embasi di atas Sungai Nil. Kenapa mereka tidak mau membina embasi di bawah Sungai Nil? Karena menurut mereka di bawah Sungai Nil adalah negeri kami. Orang membina embasi hanya di luar daripada kerajaannya. Jadi sebenarnya menurut pengakuan mereka, Mesir yang ada sekarang, semua yang ada di bawah Nil hingga ke Efrat Irak, itu adalah kerajaan mereka, yang kalau mereka mewujudkan itu nanti, mereka akan menjadikan semua manusia ini sebagai keledai tunggangan. Alhamdulillah, itu disampaikan oleh Syekh Fargallah. Lalu kemudian kami membacanya, mempelajarinya, beliau bacakan di kelas, dan hari ini saya amat sangat bersenang hati. Tapi kita tetap susah hati dengan Palestina. Saya merasa senang hati sebab saya boleh menyampaikannya kepada para belia pemuda muslimin muslimat yang hadir malam ini. Macam mana suara saya, jelas tak jelas?
Jelas. Yang saya sampaikan ini boleh faham? Alhamdulillah. Yang tak faham nanti faham sendiri insyaallah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah berjumpa dengan Syekh Muhammad Jibril. Lalu kemudian saya tanya Syekh Muhammad Jibril, "Syekh, kenapa Allah membinasakan kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian? Wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syuaiba, wa ila adin akhahum huda." Madian, Samud, Ad, semuanya musnah. Iram dzatil imad, Iram hilang semuanya. Tapi kenapa Yahudi ini masih ada sekarang? Kenapa Allah tak musnahkan? Kata Syekh Muhammad Jibril, Allah Maha Kuasa untuk memusnahkan Yahudi Israel. Senang saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yahudi Israel mati semua, rata dengan tanah. Satu jeritan malaikat mati mereka semua. Allah goncangkan bumi, habis mereka ditelan bumi. Ya bunayya, wahai anakku, kalaulah Israel Yahudi ini mati, lalu kamu masuk surga dengan apa? Kata dia. Sebenarnya Allah masih menyisakan Yahudi ini supaya kita berjuang. Sekarang ada umat Islam yang amat sangat lemah. Dia bukannya ikut berjuang, tapi melemahkan perjuangan orang. Bila ada umat Islam yang berkumpul beramai-ramai, solidariti tentang Palestin, dia berkata, katanya Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tak binasakan? Dulu arsalna alaihim tayran ababil, datang burung ababil, tarmihim bi'ijaratin min sijil. Mana ababil sekarang? Kenapa Allah tak kirimkan ababil? Saya pun pernah tanyakan ini kepada masyayikh, Syekh, kenapa Allah tak kirimkan ababil? Dulu ketika Abdul Muttalib memegang kunci Ka'bah, masa itu tak ada orang beriman. Abdul Muttalib bersendirian, lalu kemudian dia datang ke Ka'bah, dia letakkan kunci itu. Ya Allah, inna lihadzal baiti rabban yahmih. Saya sendiri seorang saja, saya tak sanggup untuk menolong Ka'bah. Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Ka'bah ini ada pemiliknya, Ka'bah ini ada pelindungnya, Allah akan melindungi. Itulah mengapa Allah mengirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kenapa Allah kirimkan tayran ababil? Kerana tidak ada orang beriman, hanya Abdul Muttalib sendiri. Tapi sekarang 2 miliar orang beriman yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah kenapa Allah tidak mengirimkan tayran ababil. Itulah kenapa Allah tidak membuatkan goncangan. Itulah kenapa. Tapi sedikit banyak Allah mulai menurunkan pertolongannya. Kalau sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, insyaallah alaysa subuhu biqarib, subuh tak lama lagi pertolongan Allah pasti datang. Nasrum minallah wa fathun qarib, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita seorang cikgu, kalau kita seorang ulama, sampaikanlah kepada umat. Sebagai seorang ayah, sampaikan kepada anak. Sebagai seorang ahli keluarga, kita mesti ingatkan, buatkan baju dengan lambang simbol bendera penderitaan Palestin. Kalau kita menonton dengan keluarga di rumah, tontonkan bagaimana penderitaan anak-anak di Palestin. Saya di rumah ada gambar besar, gambar Palestin, sehingga setiap kali tamu datang, kita bercerita, dia tanya, ini gambar apa nih Ustaz? Inilah gambar saudara kita yang sedang teraniaya di Palestin. Malam ini kita guna sorban, kita pakai sorban yang mengingatkan kita kepada Palestin. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa menyampaikan khutbah Jumat, kunut nazilah,
Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'min. Kalau kita tiada senjata lagi, maka sesungguhnya doa. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada penderitaan saudaranya di Palestin, falaisa minhum, dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman bukan setakat sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang beriman bukan setakat ditengok berapa kali dia ke Baitullah, haji dan umrah, tapi orang beriman bagaimana perasaan dia kepada saudaranya. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, kalaupun kamu beriman belum sempurna, hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sayang kepada saudara seperti sayang pada diri sendiri. Kalau anak saudara kita di Palestina teraniaya, kita lebih teraniaya. Kalau pipi kita dicubit sakit, begitu juga dengan saudara kita di Palestina. Kita memang hidup pada zaman yang susah, yang payah. Beruntunglah datuk nenek moyang kita 100 tahun yang lampau, mereka selamat dari fitnah ini. Tapi kita pun tak boleh mengutuk nasib. Mengapa saya hidup sekarang? Kenapa kami hidup tahun 1447 ini ya Allah? Tentu ada hikmahnya. Allah hidupkan kita hari ini. Kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau ada pemuda belia sekarang datang kepada Ustaz Abdul Somad, Ustaz Somad, kenapa saya tak hidup zaman Nabi? Kalau saya hidup zaman Nabi mungkin saya baik. Kamu yang komplain kepada Allah, kalau kamu hidup zaman Nabi mungkin tidak ikut Nabi, ikut Abu Lahab, ikut Abu Jahal. Kita dihidupkan Allah hari ini, kita masih bersama dengan guru kita Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, kita masih bersama dengan orang-orang baik, orang mulia. Alaikum bil jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syadza syadza finnar, jangan bersendirian, sendirian masuk neraka. Kita mesti berjamaah. Alhamdulillah, yang ada kuasa dengan kuasanya, yang ada fatwa dengan fatwanya, yang ada ilmu dengan ilmunya. Bagi penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, tonton, buat video, buat apapun yang boleh kita buat, share, gambar, semuanya itu ada tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Hadap ke Baitul Maqdis 17 hingga 18 bulan, sampai akhirnya pada bulan Sya'ban turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami menengok wajah engkau menghadap ke arah langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Lalu Nabi pun menghadap ke arah masjidil haram. Selepas itu sahabat datang beramai-ramai menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana saudara kami yang sembahyang, yang solat 16 bulan, 17 bulan, 18 bulan, dia menghadap ke Palestin, apakah solatnya diterima Allah? Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Tafsirnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a salatahum. Allah tidak menyia-nyiakan sembahyang mereka, Allah tidak menyia-nyiakan solat mereka. Sembahyang mereka yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis diterima Allah atau tidak, itu yang mereka cemaskan, itu yang mereka khawatirkan. Sembahyang yang 18 bulan itu yang mereka takutkan. Bagaimana kita sekarang? Bagaimana sembahyang saudara kita? Bagaimana puasa mereka? Bagaimana musim sejuk mereka sejuk? Bagaimana mereka tak boleh makan, tak boleh minum? Kalau kita sudah berbuat di luar kemampuan kita, kita tidak akan dituntut di hadapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini, kita bangkitkan semangat jamaah. Selemah-lemahnya adalah doa.
Selemah-lemah kekuatan orang beriman adalah melafazkan doa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan. Tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang boleh Al-Faqir sampaikan pada malam hari ini, solidariti kita tentang Palestin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak cakap kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya memohon maaf beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh kita bawa bekal menghadap Allah. Bila kita mati ditanya oleh Allah, inilah jawaban kita. Kami sudah berkumpul, kami sudah bangkitkan semangat, kami sudah berdoa, kami sudah menjelaskan bagaimana jahatnya Yahudi di Palestina. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.